Sejak awal kami di 01 ini Anies Mohaimin siap menang dan siap kalah. Sejak awal kami harus sampaikan itu. Sejak awal secara sadar bahwa ketika melihat ini sebagai kompetisi yang fair, maka bertarung itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Cuma yang jadi persoalan adalah apakah ketika pasangan calon ini kita berkompetisi terus kemudian ada yang melakukan pelanggaran dan kecurangan, apakah itu akan dibiarkan? Atau memang harus diganjar yang setimpal? Sehingga kita sebagai anak bangsa bisa memberikan pelajaran bahwa tidak boleh menghalalkan segala cara. Kita tidak menginginkan ada kompetisi sepak bola gajah. Yaitu kompetisi di mana semuanya sudah disetting, semuanya sudah dimanipulasi sehingga siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah diketahui. Inilah yang kami harus sampaikan bahwa keinginan kami untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia yang menghendaki bahwa Pilpres ini memang sudah pencoblosannya sudah selesai, tetapi rasa keadilannya yang belum selesai. Apa yang membedakan Pilpres 2024 dengan Pilpres sebelumnya? Kami mencatat ada 3 hal. Ada 3 kecacatan yang kita sangat nampak sejak awal sampai saat ini. Ini yang akan terus menjadi memori bersama kita, memori kolektif rakyat Indonesia. Apa yang cacat? Yang pertama adalah cacat syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Wabil khusus cacat calon wakil presiden. Sejak awal kita menyaksikan bahwa ketika MK sebagai garda konstitusi bisa rapuh oleh satu kekuasaan rezim di mana undang-undang itu bisa dirubah dengan selera rezim. Dan konsekuensinya kita melihat bahwa ketika itu ada distrust terhadap MK, tetapi kemudian MK memberikan sanksi sehingga memberhentikan ketua MK, kita sangat berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi modal ke depan. Setelah hari ini KPU mengumumkan hasilnya, maka nanti kita akan melihat bagaimana hasil sengketa pemilu nanti ke depan. Kita sangat berharap mudah-mudahan MK bisa belajar dari persoalan pertama ketika syarat capres-cawapres itu. Nah, kecacatan ini kemudian diperkuat ketika DKPP menyampaikan memberikan teguran keras kepada ketua KPU yang begitu mudah meloloskan persyaratan tanpa membuat peraturan KPU sebelumnya. Disinilah kami memandang bahwa perlu hak angket digunakan untuk men-challenge kebijakan, ada potensi pelanggaran di situ oleh KPU ketika meloloskan salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden, di mana tidak ada peraturan KPU-nya di situ. Kecatatan yang kedua adalah kecatatan dalam penyaluran bansos. Ini tragedi tidak pernah dulu sedahsyat saat ini. Ya. Bahkan kalau kita melihat RDPU antara Komisi 8 dengan Mensos, ini sungguh luar biasa, membuka mata kita semua. Waktu itu saya di sana, Bang Karni, saya sampaikan ketika Prof. Yusir bertanya, bagaimana Mensos, apakah dilibatkan atau tidak? Kemarin clear, Mensos hanya dari 490 triliun sekian, beliau hanya dapat alokasi sekitar 70 sekian triliun. Ketika ditanya selebihnya dari mana, nggak tahu dari mana. Tidak tahu datanya dari mana, tidak tahu alokasinya kemana. Inilah yang menyebabkan bahwa hak angket ini penting untuk apa? Apakah benar? Apakah bisa dibenarkan eksekutif menggelontorkan satu anggaran bansos ketika tidak tahu kemana anggaran itu dilakukan, disalurkan, berapa besarannya dan siapa yang mengeksekusi itu. Dan kita melihat bahwa yang kecatatan pertama itu dan yang kedua polanya sama. Untuk apa? Menguntungkan salah satu pasangan calon. Jadi inilah saya kira nanti hak angket tentu akan lebih banyak kalau misalnya ini bisa betul-betul nanti
Dari kubu 01, 03 kami perlu sampaikan bahwa karena kami masih menunggu 01, 03 untuk berinisiatif, maka akhirnya PKS, Nasdem, dan PKB mengambil inisiatif terlebih dahulu saat ini. Untuk apa? Akan duluan. Akan lebih duluan. Jadi nanti kalau PDIP, P3 ikut, silahkan nanti ikut kami. Karena tadi ketika dua kubu ini belum duduk bersama, ya, maka memang ini prosesnya tidak mudah. Mungkin nanti di persingkahan jalan bisa kita ketemu. Jadi memang dalam penggunaan hak angket ini, kami terutama dari PKS sudah sekian kali mengajukan hak angket dalam berbagai kesempatan. Jiwasraya, kami juga waktu itu mau menginisiasi angket utang negara kita yang besar. Tapi kandas di tengah jalan, kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya itu. Kalaupun kami bisa 25 anggota, 2 fraksi, tetapi kalau mau selesai tuntas, maka harus 50% plus 1. Jadi ini memang butuh waktu ya, dan kami sangat memahami siapa yang inisiator. Awalnya kami ingin menyerahkan kepada PDIP, tetapi karena prosesnya lama, akhirnya kami menyampaikan bahwa insya Allah PKS, PKB, dan Nasdem akan menjadi inisiator hak angket itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu. Jadi kecacatan yang kedua tadi, kecacatan tentang bagaimana penyaluran bansos menjadi tragedi yang luar biasa. Kenapa kami tidak ingin ini terulang? Kami ingin memastikan apakah kebijakan pemerintah eksekutif menyalurkan bansos yang besar itu melanggar undang-undang atau tidak. Karena supaya nanti tidak berulang. Kalau ini dibiarkan, maka khawatir ini berulang. Tidak hanya untuk eksekutif tingkat pusat, nanti pilkada besok. Gubernur, bupati, bisa jadi melakukan hal yang sama. Kalau tidak ada proses di mana penghukuman terhadap rezim yang menggunakan bansos untuk kepentingan calon presiden yang akan didukungnya. Dan yang ketiga, saya kira bagi kami, kita ingin melihat kecacatan aparatur sipil yang seharusnya netral. Ini yang membuat kami miris saat ini. Saya harus sampaikan Bang Karni, kalau dulu setiap pemilu kita suka melihat bahwa banyak money politik di mana-mana ketika pemilu, maka video dan kemudian laporannya banyak. Tapi harus saya sampaikan bahwa saat ini banyak oknum yang menutup mata terhadap fenomena money politik, terhadap fenomena pelanggaran itu. Jadi sehingga seakan-akan itu dibiarkan begitu saja, ada pembiaran. Ini yang menyebabkan menurut kami ada apa? Ada apa para oknum itu membiarkan pelanggaran itu terjadi sehingga apa? Menjadi pertarungan ini tidak sehat, tidak fair. Jadi 3 kecacatan itu yang menurut kami nanti di hak angket ini yang akan